membersihkan. Ya. Bahkan dari nilai kesehatan itu sendiri, bahkan pas mengucap alhamdulillah, maka di dalam dunia ilmu kesehatan itu katanya kalau orang nggak mau buru-buru kaget, gitu kan roh ini belum dibalikin ya. Banyak orang yang tiba-tiba stroke, diatur di kamar mandi karena bergegas, padahal nggak boleh. Maka lakukanlah yang disebut dengan 3,5 menit. Jadi 3,5 menit itu pas bangun tidur, setengah menit itu refleksi. Apa refleksi? Apa disebut dengan refleksi? Diam dulu, diam santai, udah. Nah, ucapin alhamdulillahilladzi ahya. Segala puji bagi Allah. Ahyana yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah diwafatkan dulu kan tidak kan, sementara itu diwafatkan, wa ilaihi nusyur, dan insyaallah kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah menit. Oke. Jadi bangun, refleksi, diam dulu, alhamdulillah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan ketika dia dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat kesyukuran yang luar biasa. Maka yang dilakukan adalah bertobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya? Kalau tobat sambal terserah deh, nggak masalah. Pokoknya judulnya tobat, judulnya perbaiki diri menjadi lebih. Makanya di sini jelas. Wala nabluwannakum bisyai'in. Aku uji kata Allah Subhanahu wa taala agar kita jiwa pada kita hadir dengan apa? Bisyai'in minal khaufi, dari rasa takut. Ada nggak rasa takut itu? Rasa takut itu ada nggak? Harusnya lebih takut. Ya? Apalagi kita yang sudah awakhirul awakhir, yang sudah maghrib. Apa selamat maghrib? Yang sudah kalau maghrib kan jam 6, yang udah jam setengah 6, yang jam 6 kurang seperempat, gitu ya. Yang kurang 2 menit lagi. Harusnya rasa takutnya lebih banyak apa kan? Harusnya lebih banyak. Ini mah udah tahu pakai selamat maghrib masih aja nggak ada rasa-rasa takut. Gitu kan? Kalau selamat maghrib itu kan bagusnya mandi. Itu bersih-bersih. Maksud bersih-bersih apa? Siap-siap. Gitu loh. Jangan udah mau maghrib masih aja. Ini udah mau maghrib masih. Aduh, ya gak ada perubahan. Ngapain coba? Ketakutan, rasa kekhawatiran, minal khaufi, ketakutan, ya, gelisah, minal khaufi, rasa takut. Ngomong-ngomong sekarang kita takut apa tidak takut? Iya kan? Rasa takut. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatunya apa? Minal khaufi, dengan rasa takut. Takut untuk menyuarakan, takut untuk ngomong, takut untuk berpendapat, takut untuk tidak diterima, takut miskin, takut nggak ditemenin, takut nggak ada yang dukung. Selesaikanlah hidup saya dalam keadaan husnul khotimah. Kayak kita di hari ini nih. Insya Allah kalau kita begini nih, terus malaikat Jibril datang tiba-tiba, wabillahi taufiq wal hidayah, sadaqallahul azim, gitu ya. Garansinya jelas. Kenapa saya katakan garansinya jelas? Karena hadis Rasulullah SAW menegaskan man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa orang keluar man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, keluarnya dia dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah kasih mudah dia
untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan dianggap nggak ada apa-apa, ini saya setengah jam di masjid ngapain juga dengerin taklim dan lain sebagainya. Oh, jangan hati-hati, ini luar biasa nikmat yang kita dapat. Ya, dengan taklim ini luar biasa, nikmat yang kita dapat itu sangat-sangat luar biasa karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Makanya di sini rasa takut harus ada selalu di dalam diri kita. Ya Pak ya, apalagi kita dilengkapi sama CCTV, sama Rokib sama Adi. Tapi orang lebih takut sama CCTV yang nongol. Gitu ya? Kenapa lebih takut sama CCTV yang duniawi? Anda harus lebih takut sama CCTV yang ada di kita ini. Rokib sama Adil. Cuman saking sudah friendly-nya gitu loh. Sudah saking akrabnya sama Rokib sama Adil gitu. Sudah jadi soulmate. Kadang-kadang Rokib Adil nggak dianggap. Dia mah cuma nggak ada kali. Allah udah bilang Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuan. Artinya kalau Allah berikan under pressure buat kita, kalau Allah tekan kita, berarti ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Jadi Allah katakan sanggup, Anda sanggup. Gitu. Cuman kan kita kadang-kadang sering bilang, ya Allah saya nggak sanggup. Gitu. Allah beri peluang yang lain, kata Allah apa boleh jadi yang kamu anggap baik, belum tentu baik. Gitu. Ya, boleh jadi yang kamu anggap baik belum tentu baik buat kita. Boleh jadi yang belum dianggap baik buat kita bagi Allah. Jadi bicara iman, bicara iman. Karena kita sudah bilang raditu billahi robba, ya Allah aku redho, aku ikhlas dengan segala ketetapan yang Allah berikan buat kita. Redho, Pak redho, ikhlas. Kita harus belajar redho yang luar biasa banyak ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita banyak ada redhonya. Ya. Kurang redho. Padahal final kaum. Kemudian yang kedua, wujud. Kelaparan. Banyak orang hari ini takut dengan kelaparan. Sekarang pertanyaannya, masing-masing kita sudah diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti. Allah tidak akan pernah keliru untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Kalau mau analog yang paling gampang nih, Pak, yang paling mudah kita untuk memberikan satu ilustrasi bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah luar biasa. Oke, Bapak lihat nyamuk. Sampai Allah ibaratkan di dalam surah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan kama fawqaha. Allah tak malu untuk memberikan ilustrasi kepada kita tentang nikmat rezeki yang Allah anugerahkan kepada manusia lewat seekor nyamuk. Bicara rezeki nih, dikasihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Sekarang pertanyaannya, nyamuk yang kecil ini, dia nyari rezeki beresiko kan? Resikonya itu nyamuk adalah mati. Pertanyaan saya, ada nggak hari ini nyamuk yang kapok? Ada. Ada nggak nyamuk yang hari ini beri maklumat kepada teman-teman? Lalu kalau udah nyari-nyari manusia kan? Lalu dia, ya kasih mati. Udah itu matinya juga tragis. Ya kan? Matinya tragis Pak, nyamuk itu benar. Kalau saya bilang matinya tragis, ini ada di sini deh. Tapi terus apa Bapak udah puas? Enggak, harus puas. Masih dapat nih. Apa menjadi puas? Belum. Masih digini-giniin. Terus apakah begini puas? Belum. Ambil lagi tembok.
Jadi cuma dikejar rezeki doang, sisi nyambung, itu belum apa-apa. Dan hari ini tidak ada maklumat lewat. Tapi orang yang diberikan kesyukuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang hatinya ghinaul qalb, yang hatinya kaya, bukan yang banyak. Artinya bukan berarti kita nggak boleh punya harta banyak, bukan. Tetapi ada orang yang lebih diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hatinya kaya, hatinya selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sehat walafiat. Makanya baginda Rasul ingatin, apa kata baginda Rasul? Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Tidak soluhat. Kalau segumpal darah ini sehat walafiat, soluh jasad kullu. Insya Allah jasadnya pun akan sehat walafiat. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini sakit, fasada jasad kullu, maka seluruh komponennya pun akan sakit. Ala wa hiyal qalb. Ingat kata Rasul, itulah yang disebut dengan hati. Maka Bapak, kalau berhati-hatilah dengan hati, hati-hati dengan hati, karena ternyata hati bikin banyak orang jadi sakit hati. Oke, sinyal itu dari Rasulullah. Jadi kalau ada konsep mensana in corpore sano, saya bukan membantah, bukan. Mensana in corpore sano itu kerap orang mengatakan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal balik, sehatin dulu dalamnya, insya Allah dirinya sehat. Jadi kalau kita mau sehat walafiat, sehatin dulu yang ada di sini. Gitu. Karena sumber penyakitnya banyak di sini. Ya Pak ya, sumber penyakitnya banyak di sini. Ada sum'ah, ada namimah, ada ghibah, ada ujub, ada riya, ada takabur. Ada hasad, ada dengki, ada korek, ada medit, ada mudasiran, ada konek. Sumbernya dari mana? Dari sini. Nah, jiwa penaan juga begitu diajarkannya. Jangan pernah merasa, gitu loh, merasa ngiri dengan apa yang didapat oleh orang lain. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kita juga begitu. Ya, tetangga punya bibir ada gedean dikit, flat, gitu kan? Iya, dia meriah. Ya kan? Tetangga punya motor besar, sehingga kita rela dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nanti rela bahwa ekonomi itu. Maka kerakusan yang ada di dalam hidup kita lewat jiwa qanaah akan menghadirkan ketenangan lahir dan batin di dalam hidup. Hidup gak lama berbentar, ya, dunia berbentar singkat. Yang utamanya adalah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Paradigma ini harus dirubah dalam kehidupan. Karena kita sering menganggap dunia selama-lamanya. Padahal dunia cuma yang lama, itu aja kunci. Jadi harus dirubah paradigmanya. Kita sering menganggap bahwa dunia selama-lamanya enggak. Oke. Ya. Lagi saya ingatkan pribadi saya sendiri dan umumnya kita jamaah, gitu. Yang muda-muda jauh masih lebih sedikit dibanding yang tua-tua di ruangan ini, ya kan? Kita kalau lihat umur kan awas berapa kan? Udah banyak yang jam 5:30, jam 6:30. Udah diintik Israel. Kalau bicara diintai, kita diintai sampai berapa kali? 70 kali dalam setiap menit. Malaikat dilongokin sama malaikat Israel. Malaikat Israel ngomongin, bro, sobat bro. Ya, bro, ingat semua.
macam-macam paling kedet nih. Jadi terus anak muda juga jangan kira-kira, mana masih lama. Tetap aja mati itu nggak mesti sakit, mati itu nggak mesti tua. Tua muda urusan mati, mati aja. Jangan kumis panjang. Jangan merasa gue masih lama. Enggak gitu. Kita ini semuanya camat kok kalau mati. Camat, ya camat, sama-sama semuanya. Ini Haji masih lama ya. Haji masih lama. Amin. Kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jiwa penang kita hadir selalu dalam kehidupan. Ada yang mau bertanya? Pak Haji, ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai qanaah ini menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, yaitu di mana rahasianya satu, Nabi Ibrahim selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala terhadap daripada yang lain. Yang kedua, merasa tidak khawatir terhadap rezeki yang telah Allah jaminkan. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim tidak pernah makan kalau tidak ada tamu atau yang menemani. Ini luar biasa dari Khalilullah. Jadi amat penting sekali kita amati, kita laksanakan dan terapkan. Ini Pak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim punya gelar yang namanya Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Maka tadi Bapak sebutkan di antaranya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan Allah. Nah, kita kira-kira nggak dulu ucap ya. Padahal kan perintahnya kita sering dengar Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dalam tataran konsepnya, kepengennya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Tapi kenyataannya begitu mereka enggak. Tinggal tanyain diri kita masing-masing, itu aja. Beneran ada berkumandang Allah dulu, apa Allah lagi, apa Allah terus, itu aja. Ya. Terus yang kedua, mendahulukan Allah. Yang kedua apa tadi Mas? Tidak khawatir atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kekhawatiran rezeki kita kan kadang luar biasa Pak. Sampai kita berpikir gimana nih gue bakal kalau nanti gue pulang gue mesti mewarisin sama anak-anak. Iya kan? Disediain tuh masing-masing kalau anaknya 3 disediain rumahnya 1, 2, 3. Kayaknya kok khawatir banget gitu. Padahal rezekinya udah ada, Allah udah berikan. Nanti akan ada sendiri. Ada dengan sendiri. Setiap orang masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Nah, maksud saya, maka tadi paradigma yang harus kita rubah adalah tidak semuanya yang namanya rezeki itu yang sifatnya finansial gitu doang. Nah, tidak selalu sifatnya materi. Non materi itu banyak banget rezeki yang Allah kasih. Gitu. Iya. Cuma kita sering menganggap bahwa harus materi juga. Bapak sehat walafiat aja tiap hari itu luar biasa. Gak bisa terbayarkan. Itu yang kadang-kadang orang tidak sadar gitu. Ya. Kita masih bisa naik tangga aja, rezeki bukan? Wow, gila. Makanya itulah kita ketika kita naik tangga, kita ucapin di setiap tangga itu dengan kalimat Allah. Ketika kita turun tangga, kita ucapin Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita isi, begitu bukannya kita naik tangga. Kayak kesan. Bro. Iya kan? Kita naik tangga, kita ucapin Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita turun tangga, kita ucapin lagi Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Waduh, bukan nikmat lagi Allah berikan kepada kita. Jadi jangan selalu mengukur yang namanya rezeki itu sifatnya materi, gitu. Non materi itu Allah langsung berikan kepada kita. Tapi kalau ada materi repot juga. Iya, kalau bicara materi non materi, kita seringnya mengukurnya dengan materi. Padahal non materi kalau diakumulasi jauh lebih banyak. Amin. Iya, kan saya pernah bilang itu bayar udara, bayar ke kakak. Kalau saya bayar ke sanggup kita, gratis, tidak berebut. Tes.
Tapi kalau Bapak masuk rumah sakit butuh oksigen, kan bayaran kita ada perubahan yang kita kepengen gitu loh. Dari ngaji kita bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapat, tapi yang penting itu adalah praktek. Ya, itu yang penting adalah praktek. Mudah-mudahan dengan jiwa qanaah merasa cukup atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan buat kita semua. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ya Allah bina fati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alna min hadha jamal marhuma wa taqabbal min ba'di tabaraka ma'suma. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahina minan nar wa qina adzabil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menyampaikan dari Allah yang perlu saya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang mana telah mengkembangkan kita untuk mengkaji dalam kajian tersebut. Begitu tadi siraman rohaninya, sekarang siraman jasmaninya. Kami persilakan siapa adanya, ala kadarnya. Jadi kepada jamaah itu kami persilakan di samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول